显然已经修成了道法。宋大人，能不能给在下一个面？小心点，此人斩草除根。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana nih kabar kalian di awal bulan ini? Semoga masih tetap sehat dan kota masih aman ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Chen Ping'an dalam Sword of Coming episode 14. Yang mana pada Sword of Coming episode 14 ini menceritakan Ping'an yang melihat Ning Yao terluka parah akibat pertarungan melawan Ban Shan Yuan kemarin. Dan di sini pun Ping'an harus sekuat tenaga untuk melindungi Ning Yao ini. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini terlihat jika Ning Yao ini masih berusaha mengeluarkan pedang tertingginya. Namun melihat itu, Ban Shan Yuan tak sedikit pun berhenti dan akan mencegah Ning Yao menghunus pedangnya. Di sini terlihat teknik Ning Yao ini mampu melemparkan Ban Shan Yuan begitu saja. Dan karena itu Ban Shan Yuan tak menyangka jika ternyata teknik tersebut sehebat itu. Di sini pun terlihat jika pedang tersebut perlahan hampir muncul dari dahi Ning Yao tersebut. Namun karena Ning Yao yang masih terlalu lemah untuk menggunakan pedang tersebut pun akhirnya gagal dan mulai tak sadarkan diri. Melihat Ning Yao yang sudah semakin melemah pun, di sini Ban Shan Yuan perlahan mendekati Ning Yao untuk menghajarnya. Namun saat membuka mata, di sini Ning Yao terkejut karena Ping'an belum mati dan Ping'an sekarang menggendongnya kabur. Di sini pun Ping'an menceritakan jika barusan Ping'an melihat dari kejauhan bahwa Ning Yao jatuh ke tanah karena kelelahan. Dan karena khawatir monyet tua itu akan membunuh Ning Yao, Ping'an pun menghindar sedikit dan sengaja melemparkan sepotong pakaiannya untuk mengalihkan perhatian si monyet tua. Terlihat monyet tua ini berhasil kembali menyerang Ping'an. Namun karena luka di tangannya akibat serangan Ping'an, monyet tua ini pun tak jadi menyerang Ping'an. Dan karena hal itulah Ping'an bisa membawa tubuh Ning Yao untuk kabur. Ning Yao pun bertanya lagi bagaimana Ping'an bisa bertahan dari pukulan Ban Shan Yuan itu. Dan Ping'an menjawab jika kekuatan pukulan monyet tua itu berkurang banyak dari sebelumnya. Dan itu terjadi entah karena dia terluka oleh energi pedang Ning Yao atau akibat memaksa untuk berganti nafas. Dan Ping'an pun menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkan Ning Yao ini. Di sini pun Ning Yao juga bertanya saat Lu Chen menyelamatkan dirinya waktu itu, apakah Ping'an mengambil keuntungan dari Ning Yao? Dan terlihat Ping'an pun terkejut dengan pertanyaan tersebut. Di sini pun Ning Yao melihat jika Ban Shan Yuan ini bangkit lagi. Dan Ning Yao pun meminta Ping'an lari sejauh yang dia bisa, sementara Ning Yao akan menahan Ban Shan Yuan menggunakan pedang terbangnya. Sementara di tempat lain, terlihat Liu Baju lega sekali melihat Ban Shan Yuan kewalahan mengejar bocah seperti Ping'an. Dan Baju pun merasa semua ini seperti lelucon saja. Bahkan jika tak ada larangan sihir di kota kecil ini, Baju pasti sudah merekam semua itu di cermin perekam untuk Taman Angin Guntur. Di sini Cui Ming Huang pun mengatakan untungnya Baju ini tak bertindak. Karena melihat 3 pukulan antara Song Changjing dan Ban Shan Yuan kemarin itu cukup menggemparkan. Namun menurut Baju, Song Changjing ini hanya menang di tampilan luar saja. Padahal katanya Song Changjing ini hampir mencapai tahap kultivasi ke-10, namun hanya imbang melawan keratua itu. Di sini Ming Huang pun berusaha memperingatkan Baju, namun Baju malah menganggap bahwa dirinya tak boleh ngomong. Namun ternyata niat Ming Huang itu untuk memperingatkan bahwa Changjing ini juga datang ke tempat itu. Melihat itu, seketika sikap Baju ini berubah dan berkata bahwa barusan dirinya hanya membicarakan tentang pertarungan puncaknya dengan Ban Shan Yuan, yang mana pertarungan itu benar-benar menggetarkan langit dan bumi. Bahkan Baju mengatakan jika pasti monyet tua itu sudah mati di Jalan Fulu jika Changjing tak mengurangi kekuatan pukulannya. Dan Baju juga membual jika tingkat bela diri Changjing ini membuatnya kagum karena Baju juga tak bisa mengejar Changjing ini. Melihat keberadaan Chen Dui pun, Changjing bertanya apakah dia adalah Chen dari Kabupaten Longwei. Namun Chen Dui berkata bahwa dia bukan orang yang dimaksud. Dan mendengar itu pun, Changjing tampak keheranan.
Tak lama kemudian itu pun, Song Jishin juga ikut masuk ke tempat ini. Dan semua orang di tempat ini pun tampak tertuju dengan Jishin yang nongkrong di depan pintu masuk tempat ini. Sementara itu terlihat Ping An ini terus berlari dan membawa Ning Yao ke sebuah gubuk kecil. Ning Yao yang sudah sangat lemas pun hanya bisa bertanya sampai mana mereka sekarang. Dan Ping An pun mengajak mereka sembunyi di tempat ini, yaitu pondok kecil yang pernah Ping An bangun. Setelah itu pun Ping An langsung meletakkan Ning Yao di tempat itu. Dan Ping An pun memilih beristirahat di luar karena dirinya tak mau mengganggu Ning Yao. Di sini pun mereka berdua diam-diaman cukup lama dan sesekali saling mencuri pandang. Di sini pun Ning Yao bertanya apakah ada yang ingin Ping An tanyakan. Dan Ping An pun membenarkan hal tersebut. Namun saat akan bertanya dengan menatap wajah Ning Yao langsung, terlihat mereka berdua saling terpaku satu sama lain. Di sini pun Ning Yao langsung duduk di samping Ping An dan Ning Yao tahu jika Ping An penasaran dengan teknik di dahi Ning Yao itu. Dan Ning Yao pun memberitahu Ping An jika itu adalah senjata pembunuh miliknya yang diberi oleh ibu Ning Yao sebagai hadiah ulang tahunnya. Dan begitu senjata ini muncul, jangankan hanya si monyet tua itu saja, karena bahkan gua surga di tempat ini pun bisa ditembus olehnya. Namun di sini sebenarnya Ping An ingin bertanya, apakah monyet tua itu telah menghabiskan tarikan nafas ketikanya. Ning Yao pun membenarkan hal tersebut sambil terus menahan rasa sakit karena lukanya itu. Namun di sini Ning Yao mempunyai kabar buruk untuk Ping An. Karena monyet tua itu masih bisa melanggar aturan sekali lagi. Dan kemungkinan akan mudah bagi monyet tua itu untuk menghadapi mereka berdua ini. Di sini pun Ping An kembali bertanya, menurut Ning Yao berapa banyak yang sudah dikorbankan oleh kera tua itu untuk hal ini. Dan Ning Yao pun memberitahu jika setidaknya kera tua itu sudah kehilangan 180 tahun masa hidupnya. Mendengar itu Ping An merasa senang dan merasa mereka beruntung. Karena masa hidup kera tua itu yang berkurang bisa menyelamatkan Ping An setidaknya 3-4 generasi hidupnya. Ning Yao pun kembali bertanya kenapa Ping An malah memikirkan tentang kehidupan selanjutnya padahal masalah ini belum berakhir. Dan Ning Yao juga bertanya apakah Ping An tahu berapa lama kera tua itu bisa bertahan hidup. Dan terlihat Ping An pun tak tahu mengenai hal ini. Ning Yao pun menceritakan jika makhluk buas jenis ini yang lahir dari fenomena langit dan bumi dulunya adalah penguasa suatu wilayah yang mana masa hidupnya tetap bisa mencapai sekitar 2000 tahun. Selain itu, Ban San Yuan ini jelas sudah menguasai ilmu sihir. Yang mana jika dia berhasil mencapai 5 ranah atas ditambah fisiknya yang berada di tingkat 9, maka mungkin dia bisa hidup sampai 3 atau 4.000 tahun lagi. Dan mereka yang bertarung nyawa tersebut bagi Ban San Yuan ini hanyalah sebutir debu. Maka dari itu Ning Yao meminta agar Ping An tak berpikir bahwa hidupnya sudah cukup. Namun di sini Ning Yao mengakui Ping An benar-benar hebat karena bisa melawan kera tua itu begitu lama. Dan Ping An bisa menyombongkan itu seumur hidupnya. Namun terlihat Ping An malah sedang terfokus kepada hal lain. Sementara di tempat lain, Chang Jing pun berkata jika baju ini adalah salah satu penyebab sehingga Ping An masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Namun di sini, Song Jishin ini malah terus memperhatikan bodi dari Chen Dui itu. Dan menyadari itu pun, terlihat Chen Dui ini langsung marah. Namun di sini, Chang Jing langsung mengeluarkan teknik penekan untuk menekan semua orang di sini. Di sini Chen Songfeng pun meminta Chang Jing bertindak hati-hati karena gadis ini bukan orang dari wilayah Dong Baoping. Di sini Chen Dui pun berjanji akan menghancurkan dinasti Li jika Chang Jing berani membunuhnya. Namun tanpa ampun, Chang Jing langsung melempar gadis ini. Setelah itu Chang Jing bertanya, apakah Chen Dui pikir keluarganya hebat sehingga dia berani sombong di hadapan Chang Jing. Di sini pun Meng Huang yang menggunakan tekniknya untuk menahan tekanan itu langsung memohon agar Chang Jing tak mempermasalahkan ini semua. Kemudian di sini terlihat jika Chang Jing sudah bersiap untuk membunuh Chen Dui ini. Dan terlihat semua temannya pun sudah bersiap untuk melawan Chang Jing ini. Namun Jishin meminta Chang Jing untuk menyudahi semua ini karena jika dia melawan wanita, maka itu hanya akan merusak reputasi Chang Jing saja. Maka dari itu pun, Chang Jing langsung menarik kembali kekuatannya itu. Dan sambil terluka, Chen Dui pun berkata jika dirinya akan mengingat semua kejadian hari ini. Kemudian di sini Chang Jing meminta agar Baju mencari dirinya ke ibu kota dinasti Li setelah meninggalkan kota kecil ini karena ada hadiah khusus yang dipersiapkan Chang Jing untuknya.
搬不搬得走？ Sementara itu emak-emak kemarin masih terlihat ngomel-ngomel kepada Zheng Dafeng karena dia banyak mencuri pakaiannya. Di sini Zheng Dafeng berkata kepada kakak seniornya yang ternyata suami dari emak-emak tadi bahwa seniornya itu sudah salah mencari istri yang galak sepertinya. Namun di sini Lier seniornya itu berkata jika ada yang ingin Dafeng katakan maka segera katakan saja. Di sini Dafeng menyampaikan pesan dari gurunya bahwa Lier harus mengurus seseorang. Di sini pun Lier malah langsung mengusir Dafeng dan berkata bahwa dia akan mematahkan kaki Dafeng jika Dafeng mencuri pakaian istrinya lagi. Di sini Dafeng pun tak menyangka jika Lier lebih percaya perkataan istrinya itu, karena Dafeng tak pernah mencuri barang seperti yang dituduhkan. Namun melihat Lier semakin marah, Dafeng pun langsung kabur nyiprit begitu saja. Sementara itu Chang Jing bertanya pada Jixin, apakah Jixin sengaja membuat gadis tadi marah agar Chang Jing malu hanya karena dia bermergajen. Dan melihat tingkah Song Jixin ini, Chang Jing merasa bahwa sifat Jixin ini sama seperti ayahnya. Di sini pun Jixin bertanya, apakah pamannya itu tak takut akan mendatangkan masalah yang lebih besar jika tadi Chang Jing memukul gadis itu. Mendengar itu Chang Jing merasa bahwa Jixin sudah meremehkan nama dari Song Chang Jing. Sementara itu Ping An bersama Ning Yao kini sudah berada di tempat batu iblis. Di sini Ping An pun mengatakan bahwa dirinya berkali-kali ke tempat ini siang dan malam, namun dirinya tak pernah sedikit pun memperhatikan patung ini. Terlihat di sini pun Ping An menirukan pose tangan dari patung tersebut. 可手指这么扭来扭去。如果我没有猜错， Di sini pun Ning Yao berkata, jika sepertinya pedang yang ada di buku jurus tinju milik Ping An itu berasal dari tempat ini. Mendengar itu Ping An tak menyangka jika pose jari patung itu ternyata ada hubungannya dengan teknik tinju. Ning Yao pun memberitahu lagi jika sebelumnya Ping An tak mengerti prinsip tinju. Maka dari itu Ping An tak memperhatikan detail kecil dalam melatih gerakannya. Yang mana menurut Ning Yao, hal itu seperti pemain kecapi terbaik tak mungkin bisa memainkan musik untuk seekor sapi. Bahkan seorang wanita cantik sekalipun tidak akan berarti jika yang melihatnya adalah orang buta. Di sini Ping An pun seperti mengerti ucapan Ning Yao tersebut. Kemudian pun di sini Ping An melihat semua patung tersebut dan langsung mempraktekkan untuk dia masukkan ke dalam teknik tinjunya. Namun Ping An berhenti karena ada posisi tangan yang hilang. Di sini Ning Yao pun merasa jika seharusnya tangan yang hilang itu membentuk sebuah gerakan khusus. Ning Yao pun bertanya apakah Ping An tahu di mana tangan patung itu berada. Namun Ping An menjawab bahwa sepertinya itu sudah lama rusak. Tiba-tiba di sini ada sebuah serangan batu yang menyerang Ping An ini. Di sini pun Ping An bertanya-tanya apakah monyet tua itu masih mengejar mereka. Namun Ning Yao merasa bahwa sepertinya ini adalah orang lain. Namun di sini terlihat jika luka Ning Yao ini semakin parah. Di sini Ning Yao pun meminta Ping An berhati-hati karena aura membunuh orang ini lebih kuat dari monyet tua itu. Sementara itu terlihat 1 jam sebelumnya, Ma Kusuan yang sedang nongkrong di atap pun langsung disuruh turun oleh neneknya. iya. Di sini pun Ma Kusuan bertanya, apakah neneknya itu tak ingin ikut dirinya ke Gunung Zhenwu? Di sini pun neneknya itu berkata bahwa dirinya hanya ingin dimakamkan di samping kakek Ma Kusuan. Dan nenek ini meminta Ma Kusuan untuk menghajar habis-habisan orang lain yang berani mengganggu keluarga Ma. Dan neneknya ini berkata jika Ma Kusuan tak apa-apa sekali-kali menjadi orang jahat. Namun dia tak boleh terus menjadi orang jahat karena takut nanti kena karma. Di sini pun Ma Kusuan ini ingin bertanya tentang kematian ayah Chen Ping An. Namun neneknya itu langsung menutup mulutnya karena ada hal-hal yang tak boleh dibicarakan. Dan karena hal tadilah, di sini Ma Kusuan datang untuk menghajar Ping An. Di sini Ma Kusuan meminta Ping An tenang karena monyet tua itu tak mengejarnya. Ning Yao pun bertanya apakah Ping An kenal dengan anak ini. Dan Ping An pun memberitahu bahwa dia adalah Ma Kusuan dari Gang Xinghua. Di sini Ma Kusuan sangat terkesan setelah melihat pertarungan tadi. Namun bagi Ma Kusuan, Ning Yao terlalu memaksakan diri untuk mengeluarkan pedangnya hanya demi menyelamatkan Ping An. Yang mana itu membuat Ning Yao terluka karena serangan balik dari pedang itu. Ning Yao pun meminta agar Ma Kusuan tak ikut campur. Namun terlihat jika Ning Yao masih harus menahan lukanya. Di sini pun Ma Kusuan berkata bahwa dirinya bisa mendapatkan sekantong uang jika Ma Kusuan pergi ke kediaman Li di Jalan Fulu dan memberitahu monyet tua dari Gunung Zhengyang itu bahwa dirinya menemukan Ping An dan Ning Yao. Ping An pun bertanya apakah Ma Kusuan mau pergi jika Ping An memberinya sekantong uang. Di sini pun Ma Kusuan berkata bahwa dirinya melakukan semua ini bukan demi uang. Dan jika Ping An ingin menyalahkan, maka salahkan saja Ning Yao yang terlalu menyebalkan karena Ning Yao ini sudah menghancurkan rencana banyak orang. Di sini pun sebenarnya Ma Kusuan ini ingin meminta pedang di dahi Ning Yao itu. Namun Ning Yao berkata meski Ma Kusuan bisa mengambilnya, namun dia tak akan bisa menggunakannya. Terlihat Ning Yao pun marah saat Ma Kusuan bertanya kenapa dia mengkhawatirkannya padahal Ning Yao bukan istrinya. Namun Ping An menahannya dan berkata bahwa dirinya yang akan melawan Ma Kusuan ini. Ning Yao pun meminta Ping An berhati-hati karena Ma Kusuan ini bukan orang biasa.
Melihat itu pun, Ma Gusuan akan menggunakan kesempatan ini untuk menentukan siapa pemenang pertarungan yang terjadi di tepi sungai di antara mereka berdua. Sambil bertarung pun, Ma Gusuan meminta Ping An mengeluarkan semua kekuatannya karena jika tidak maka Ping An akan mati. Di sini terlihat jika Ma Gusuan masih mudah untuk mengenai tubuh Ping An ini. Saat Ping An akan menghantam Ma Gusuan pun, terlihat Ma Gusuan ini bisa pindah tempat dengan cepat. Dan melihat itu, Ma Gusuan merasa bahwa Ping An yang sekarang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Dan itulah guys alur cerita Sword of Kami episode 14 ini. Bagaimana nih menurut kalian Chen Ping An ini? Dan apakah yang akan terjadi dengan Ping An dan Ning Yao selanjutnya? Kita tunggu saja dalam Sword of Kami episode 15. Akhir kata, selamat ngapain aja buat kalian semua dan see you next episode.